Selamat malam, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Korban banjir di Kelurahan Sungai Pinang Dalam mendapat bantuan dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim. Tim Satgas COVID-19 di Kota Samarinda melakukan kegiatan sterilisasi di kawasan para pasien yang telah terkonfirmasi positif. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini. Tim Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Samarinda terus bergerak. Tidak hanya melakukan pemakaman, tapi juga dengan kegiatan sterilisasi kawasan para pasien yang terkonfirmasi positif di tempat tinggal maupun kantornya. Kota Samarinda belum tergolong aman dan terkendalikan dalam penanganan penyebaran COVID-19. Buktinya, berdasarkan update 19 Agustus 2020, masih terus terjadi penambahan kasus positif baru, yaitu 18 kasus. Walaupun dibarengi pula dengan yang sembuh sebanyak 22 kasus. Dari data baru itu, saat ini di Kota Samarinda tercatat 513 orang pernah terpapar virus dan 369 orang dinyatakan sembuh. Kemudian sebanyak 20 orang meninggal dunia dan 124 orang lainnya masih dalam perawatan menunggu kesembuhan. Upaya penanggulangan terus dilakukan pemerintah. Langkah-langkah yang dilakukan dengan melakukan sterilisasi di kawasan-kawasan rumah dan kantor pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif, termasuk juga membagikan bahan makanan seperti beras kepada pasien positif yang terpaksa tidak bekerja karena menjalani isolasi mandiri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini tanggal 19 Agustus 2020, kami dari Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan beberapa kegiatan. Pertama, tadi kami melakukan sterilisasi di kediaman Bapak EN di Jalan Rimbawan, di mana yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani. Dan kedua, kami lakukan juga sterilisasi di tempat praktek kerja beliau di Jalan Selamat Riyadi. Dan yang ketiga, saat ini kami berada di Jalan Rapak Mahang, Sungai Kapih, di mana kami menyerahkan bantuan pangan terhadap Ibu MSY, di mana juga yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 dan saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Mudah-mudahan bantuan pangan ini dapat meringankan beban beliau. Terima kasih. Langkah sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Apalagi di Kota Samarinda, masyarakatnya mulai cenderung mengabaikan protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, tidak berkumpul dan memakai masker. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Keterbatasan gerak karena larangan berkumpul tidak membuat kreativitas perayaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan menjadi terhenti. Contohnya di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kepala Desa bersama PKK dan BPD, Badan Perwakilan Desa, membagi-bagi masker dan menyumbang untuk warga yang terkena virus corona. Pandemi COVID-19 di Kutai Kartanegara tergolong tinggi. Korban-korban berjatuhan bahkan sampai ke desa-desa. Di Desa Lojanan Ulu, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, perangkat desa di sana kompak untuk tidak mengucilkan warga yang terkena virus corona. Bahkan ibu-ibu PKK bersama kepala desa dan BPD menyantuni warga yang terpaksa harus diisolasi mandiri karena menjadi suspek virus corona. Karena isolasi mandiri membuat warga tidak bisa mencari nafkah, ibu-ibu PKK mengakui memberikan bantuannya. Bu, dalam rangka ini apa aja kegiatan Ibu PKK bersama kepala desa yang dilakukan? Terutama bagi-bagi masker ke setiap rumah, kasih sumbangan bantuan orang-orang yang terkena COVID. Maskernya setengah
2.000, maskernya 2.000. Oke. Sejauh dari pembagian itu mulai dari ibu PKK semua yang melakukan. Dari ibu PKK semua kita jalan mulai dari Manunggal, Dusun Manunggal, Dusun Gunung Pagat. Kepala Desa Lojanan Ulu mengatakan pada peringatan HUT kemerdekaan ke-75, perangkat desa berkumpul untuk menggelar upacara bersama secara streaming. Usai itu, para perangkat desa mengadakan kegiatan sosial kepada masyarakat. Kita bersama berkumpul dengan pemerintahan desa untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Maju, dengan cara dan perintah dari pusat, kabupaten, sehingga desa juga melaksanakan secara sederhana tapi khidmat. Sebelum acara itu, kami semua sepakat untuk melaksanakan memberikan satu bantuan kepada rumah-rumah orang yang kena dari dampak. Kaitan dengan ini saya ada kegiatan. Tadi yang pertama adalah pembagian masker dalam rangka mendukung gerakan masker 500 miliar. Yang kedua saya laksanakan tadi yaitu pemberian sembako kepada dampak COVID-19. Masih ada beberapa KK yang tadi kita perbantukan bersama-sama BPD, Babinsa, PKK. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Harus bertahan di tengah badai pandemi virus COVID-19, pelabuhan kapal Klotok tetap beroperasi normal meski mengalami penurunan jumlah penumpang hingga 50%. Inilah suasana pelabuhan Klotok Kampung Baru Balikpapan Barat, salah satu pelabuhan kapal tradisional yang menghubungkan antara Balikpapan, Penajam Pasir Utara tetap beroperasi normal di tengah pandemi corona dan minimnya protokol kesehatan. Menurut salah satu penjaga tiket di pelabuhan Klotok, mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengoperasionalkan pelabuhan Klotok secara normal, karena satu-satunya mata pencarian mereka, meski dirasakan sejak awal pandemi di bulan Maret lalu, jumlah penumpang terus merosot. Saat ini rata-rata jumlah penumpang turun hingga 50% dari hari normal. Jika sebelum pandemi, jumlah penumpang bisa mencapai 500 penumpang per harinya. Penyeberangan ini kayaknya betul-betul turun 50% ya. Ada turun pengaruh ya, Mas? Biasanya kalau hari-hari H itu Sabtu Minggu itu agak lumayan untuk penyeberangan itu. 50% itu berapa, Mbak? Pokoknya dari 100 Iya. turun 50 separuhnya. Paruhnya ya? Iya. Selama pandemi ini ya? Iya, itu Sabtu Minggu loh ya. Kalau hari biasa lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya. Tapi tetap masih bertahan, Om ya? Tapi bertahan aja. Itu aja kerjaannya orang di sini pesen kapal-kapal itu. Tidak ada yang lain. Namun demikian, masih ada penumpang setia yang menggunakan kapal Klotok lantaran dinilai cukup efisien dan harga terjangkau. Lebih efektif aja sih, lebih aman dari cuaca juga. Daripada speed kan besar gelombang lagi, angin selatan juga. Harganya gimana? Harganya gimana, Mas? Ya ekonomis aja sih. Ekonomis ya. Jadi membantu juga ya di tengah Bantu pandemi juga, ya. Diharapkan wabah corona dapat segera teratasi oleh pemerintah sehingga aktivitas transportasi tradisional Klotok bisa kembali normal. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Tidak banyak yang tahu, beginilah tugas dari Satgas Penanganan COVID-19 di Kota Samarinda.
Jika ada tim medis yang siaga 24 jam di rumah sakit mendampingi pasien yang tertular virus corona, di bagian lain ada yang bertugas siap memakamkan pasien yang meninggal dunia. Selama 24 jam tim Satgas bertugas bergantian. Jika ada pasien yang meninggal dunia, maka mereka langsung bergerak untuk pemusalaran dan pemakaman. Seolah berkejaran dengan waktu karena berdasarkan protokol kesehatan, jenazah harus dimakamkan dalam tempo 4 jam setelah dinyatakan meninggal. Di Kota Samarinda, tim Satgas juga standby selama 24 jam. Saat ini sudah ada 28 jenazah yang dikubur di tempat pemakaman khusus COVID-19 di Jalan Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Kami melakukan pemakaman yang ke-28 terhadap pasien dengan inisial AS, usia 38 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai masuk rumah sakit IA Muiz pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan diagnosis anemia. Dan tadi tepat pukul 22.45 tanggal 16 Agustus 2020 dinyatakan meninggal dunia dengan hasil IPA tesnya positif. Sedangkan gejala klinisnya sudah mengarah ke COVID-19. Oleh karena itu yang bersangkutan dinyatakan dengan status probable COVID-19 dan dimakamkan secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Raudatul Jannah Serayu, Tanah Merah, Samarinda. Protokol pemusalaran sejak di rumah sakit hingga pemakaman dijalankan bukan hanya bersandar pada prosedural kesehatan, tapi para petugas ini turun memandikan dan mensolatkan. Karena tidak ada pihak keluarga yang dibolehkan mendekat dengan jenazah. Berjam-jam, para petugas ini bertugas memakai APD hingga selesai pekerjaan dan APD langsung dibakar. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada HUT RI ke-75 tahun, Lapas kelas 2B Balikpapan memberikan 1 orang remisi langsung bebas. Pemberian surat keterangan ini dilaksanakan di ruang serbaguna Lapas Balikpapan. Bertempat di ruang serbaguna Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B, Wali Kota beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memberikan remisi pada warga binaan Lapas Balikpapan pada Senin sore. Dari data yang ada, sebanyak 25 warga binaan Lapas kelas 2B mendapatkan remisi yang langsung bebas. Namun warga binaan ini masih menjalani hukuman subsidiar. Sementara 1 orang warga binaan langsung bebas dan bisa pulang ke rumah hanya 1 orang saja. Tahanan langsung bebas sebanyak 1 orang saja, namun dari data yang ada sebanyak 25 orang. Hanya saja masih menjalani hukuman subsidiar dan untuk remisi potong masa tahanan ada 646 warga binaan. Hari ini ada berapa sih Pak yang dari lapas yang bebas langsung? Oke, itu kita sebut dengan RU1 dan RU2. Ya. RU1 itu pengurangan masa pidana, tetapi mereka masih menjalani. Artinya masih hanya dikurangi saja ya, mendapatkan remisi saja. Tapi untuk RU2, ini yang hari ini dia dapat remisi, langsung dia habis masa pidananya. Nah, untuk tahun ini di Lapas Balikpapan, itu hanya ada 1. Hanya ada 1. Kalau kita lihat data yang ada, sebenarnya ada 25 orang yang kalau kita lihat dari sisi pidananya ya habis. Tapi karena dalam putusannya dia itu punya subsidiar. Artinya dia dapat remisi sekarang, seharusnya masa pidananya selesai. Tapi ada pidana tambahannya, yaitu subsidiar tadi. Sementara itu juga warga binaan asal Kutai Timur dengan kasus pembunuhan yang dijatuhi hukuman 12 tahun penjara langsung bebas dan akan kembali ke masyarakat. Hari ini dapat remisi berapa lama? Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Ini hari langsung bebas? Bebas. Perasaannya gimana? Ya, alhamdulillah lega. Senang. Senang. Kemarin berapa kena lama? 12 tahun. 12 tahun kasus? Pembunuhan. Di mana? Di Balikpapan? Selama di Kutai Timur. Ya, saya kira ini kita ucapkan selamat yang bisa sudah kembali ke keluarga, dan bagi yang lain selamat juga, dan mudah-mudahan mereka cepat bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Dan terima kasih kepada
jajaran di lapas kelas 2 Balikpapan dan rutan kelas 2B Balikpapan karena mereka yang bertugas melakukan pembinaan kepada warga binaan. Pak, yang dibebaskan ini sudah di rapid test apa gimana Pak untuk masyarakat Pak? Ya, pastikan mereka sudah selain menjalani hukuman tentu juga mengalami pembinaan dan pemeriksaan sehat gitu. Untuk warga binaan yang bebas dipastikan dalam keadaan sehat dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis lapas kelas 2B Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Untuk informasi selanjutnya, suhu politik di kota Samarinda menghangat saat Sang Badar, pasangan Barkati Darlis Patalogi mendeklarasikan diri telah mendapat dukungan dari Partai Golkar, apalagi disampaikan di depan ribuan orang yang menghadiri acara deklarasi di Pusat Pertokoan Citra Niaga. Sambutan hangat pendukung pasangan Barkati Darlis Patalogi meledak saat acara deklarasi diumumkan masuknya Partai Golkar dalam barisan partai pendukung, selain PAN dan Partai Demokrat. Barkati dengan percaya diri mengatakan Partai Pohon Beringin sudah mengeluarkan surat keputusan walaupun secara fisik surat belum mereka terima. Alhamdulillah malam ini berkat doa kita semua saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada 3 partai yang sudah pada deklarasi hari ini, Demokrat, PAN, dan Golkar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul. Klaim Barkati menjadi polemik di kalangan politisi. Malum saja, selama ini dukungan Partai Golkar ditunggu-tunggu untuk diberikan kepada siapa. Setelah tidak ada kader beringin yang diusung sendiri, 3 calon pasangan menanti-nanti. Selain calon pasangan Barkati Darlis, ada juga Andi Harun Rusmadi dan bakal calon lain Erwin. Ketua DPD Partai Golkar Kaltim, Rudi Masud mengaku terkejut dengan klaim dari Barkati. Dia mengakui menyangkut calon yang diusung Partai Golkar berada dalam otoritas Badan Pemenangan Pemilihan Umum, Bapilu Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar. Saya belum tahu ya Dinda ya. Yang kami ajukan di sana itu kan adalah Andi Harun. Siap. Terus Madi Wongso dengan Pak Barkati dengan Darlis Patalogi. Ada 3 sebenarnya. Sama Bang Erwin. Sama Erwin. Tetapi saya belum tahu ada surat yang keluar dari DPP. Tapi setahu saya belumnya keluar. Tahu saya belum ada keluar karena kami kemarin di Berau. Hari ini kami akan melaksanakan sekarang berjalan ke PPU. Besok kita musda di PPU. Tahu saya belum ada. Tahu saya belum mengetahui minta, tapi tahu saya belum ada. Oh begitu Bang. Tahu saya belum ada. Berarti hoax lah yang dibilang Pak Barkati tadi malam nih Bang. Bukan hoax, saya takutnya belating kan gitu. Cuma belating supaya arahnya ke sana, membuat suasananya semakin hangat kan gitu. Gitu. Tapi tahu saya belum, Dinda. Tahu saya belum. Baik. Berarti saya bisa pertanyakan lagi dong landasan abang aja sebagai pimpinan di daerah gitu. Saya belum ada. Kalau komunikasi abang dengan Pak Barkati Bang? Saya nggak pernah komunikasi ya dengan Pak Barkati ya. Oh nggak pernah Bang ya? Ya artinya dalam 1-2
3-4 minggu ini, 1 bulan terakhir ini saya tidak pernah komunikasi sama beliau. Walaupun tanpa didukung Partai Golkar, pasangan Barkati Darlis sudah bisa melaju sebagai peserta pilkada di Kota Samarinda. Dua partai yang lebih dulu mengusung, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, sudah cukup 9 kursi sehingga memenuhi persyaratan mendaftar ke KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Bantuan beras yang bersumber dari Pemkot Samarinda dan Pemprov Kalimantan Timur diserahkan kepada korban banjir di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Acara penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan warga Sungai Pinang Dalam. Di kawasan itu diketahui banyak yang menjadi korban banjir ketika hujan tiba. Bantuan diberikan oleh pemerintah karena memang baru bisa didistribusikan pasca banjir. Pasca banjir, namanya juga pasca banjir. Namanya pasca banjir itu setelah banjir. Nah, kita tahu entah seminggu, 2 minggu, yang penting semua kan ada proses administrasi. Semua tergantung daripada kesediaan pangan kita. Alhamdulillah, satu Samarinda 56 ton ya, 54 ton. Untuk warga yang baru saja diberikan 5 ton. Dari data Lurah Sungai Pinang Dalam, Hadrian Syah menyebutkan, bantuan pemerintah Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur kepada 2.883 jiwa di 17 RT. Dari Pemkot berjumlah 408 kg dalam kemasan 3,5 kg sebanyak 60 bungkus dan kemasan 1,75 kg 113 bungkus. Sedangkan bantuan dari Provinsi Kaltim berjumlah kurang lebih 5 ton. Hadir juga dalam acara penyerahan bantuan itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Saleh dan Camat Sungai Pinang Siti Hasanah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meski diguyur hujan deras, tak menyurutkan semangat masyarakat Kota Balikpapan untuk mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun yang diadakan di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman. Beginilah detik-detik peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun di Kota Balikpapan. Meski diguyur hujan, tidak mengurangi semangat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Balikpapan pada Senin pukul 10:17. Peserta upacara yang terdiri dari Wali Kota Balikpapan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Balikpapan, serta sejumlah masyarakat dengan menggunakan kostum unik ala Pejuang 45
dan juga menggunakan sepeda ontel. Dan terlihat pula bapak dan anak yang kompak membawa bendera merah putih yang telah disiapkan dari rumah untuk dibentangkan di tengah jalan. Ikutin apel Pak ya? Tadi ngikutin apel Pak ya? Ikut Pak ya? Di mana tadi Pak? Ikuti sebelah sana. Ya Pak, tadi memang mau ikut apel atau gimana nih Pak? Saya ikut apel. Ikut apel. Hujan-hujan sama anak ini? Dengan anak. Hujan-hujan dah ya? Hujan-hujan Pak. Antusias Pak ya? Antusias Pak ya? Pak, berbeda ya dari tahun sebelumnya ya? Beda Pak. Ini ya. Iya. Gimana perasaannya Pak? Saya sangat bangga, terharu. Kita jaga NKRI kita ya. Tetap utuh. Jangan mudah dipercaya belah. Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, upacara bendera dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75 tahun sengaja digelar di Simpang Jalan dengan alasan lokasi tersebut merupakan tempat pertemuan masyarakat yang akan melintas. Kita bisa menghayati, ternyata di mana saja kita bisa memperingati detik-detik proklamasi dengan hikmat dan merasakan nuansanya. Nah, inilah kita lakukan hari ini. Hujan tidak mempengaruhi antusias Pak ya? Tidak pengaruh. Tetap saja ini kita kan dulu pejuang, hujannya hujan peluru, kita cuma hujan air gitu Pak, kan. kenapa milih di jalanan ini Pak? Ya karena di persimpangan kan pusat pertemuan begitu, jadi kan kita bisa bertemu dengan masyarakat begitu, bisa ramai dan bisa merasakan ya kan. Kalau di tempat lain mungkin susah menghimpunnya, tapi kalau di persimpangan pasti ketemu begitu. Perayaan dengan berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya di persimpangan jalan merupakan hal baru dan dinilai mampu mengobarkan semangat nasionalisme di tengah pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mendeklarasikan diri pada 17 Agustus di Komplek Citra Niaga, pasangan Muhammad Barkati Darlis Patalongi mengklaim telah mendapat dukungan dari 3 partai, yakni PAN, Demokrat, dan Golkar. Calon pasangan dengan tagline Sang Badar ini optimis menang. Beginilah deklarasi Sang Badar, Barkati dengan Darlis maju dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 9 Desember 2020. Bertepatan dalam suasana Hari Kemerdekaan, pasangan ini memilih Komplek Pertokoan Citra Niaga yang legendaris di Kota Samarinda sebagai tempat deklarasi. Dukungan mengalir dari ribuan orang yang datang ke tempat acara. Acara deklarasi yang sama juga digelar di 10 kecamatan di Kota Samarinda yang seluruhnya terhubung melalui virtual dengan acara deklarasi di Citra Niaga. Menariknya, Barkati yang sekarang Wakil Wali Kota Samarinda mengumumkan, selain mendapat dukungan PAN dan Partai Demokrat, mereka juga mendapat dukungan dari Partai Golkar. Khusus untuk Golkar yang diklaim Barkati, menurutnya sudah SK walaupun belum dia pegang. Alhamdulillah, malam ini berkat doa kita semua, saya sampaikan SK Golkar sudah terbit. Jadi kita ada 3 partai yang sudah pada deklarasi hari ini, Demokrat, PAN, dan Golkar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menyusul. Tanpa Partai Golkar, pasangan Barkati Darlis sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pilkada Kota Samarinda. Dukungan 2 partai pertama, PAN dan Partai Golkar, sudah cukup memenuhi 9 kursi sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta di KPU. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami.
Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Meski di tengah pandemi COVID-19, semarak Hari Kemerdekaan terus berkibar. Seperti yang terlihat di salah satu tower KSOP Balikpapan, bendera berukuran raksasa semakin menyemarakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Seperti inilah penampakan bendera merah putih yang berkibar di kantor Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan Semayang Balikpapan dalam rangka perayaan HUT RI ke-75 tahun di tengah pandemi COVID-19. Bendera raksasa ini diketahui berukuran 17 kali 10 meter dengan ketinggian kurang lebih 30 meter, terikat di antara dua tower milik Kishop dan terus berkibar dengan terpaan angin, di mana bendera ini juga menarik perhatian warga yang melintas. Di tengah masalah pandemi COVID-19 yang belum tuntas ditangani oleh pemerintah Kota Balikpapan, antusias dan semangat 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan tetap dirasakan oleh warga Balikpapan. Terbesar di Balikpapan? Sepengetahuan saya kira-kira demikian. Yang ada sekarang, yang baru di Pelabuhan Semayang ini, itulah bendera yang terbesar yang ada. Tujuannya adalah untuk memeriahkan di bulan Agustus ini. Kepasangnya 3 hari yang lalu kita pasang. Ya, sampai nanti pada saat akhir bulan. Ini juga menyemangati meski di tengah pandemi, tidak melunturkan semangat nasionalisme dan semangat perayaan 17 Agustus ini, Pak. Jelas dong, kita sebagai bangsa yang tadi saya katakan, kita bangsa dan mempunyai sejarah yang besar dan sangat ini, dengan adanya pandemik ini, semangat 45 kita tetap akan berkobar seterusnya. Kira-kira demikian. Bendera dengan ukuran terbesar ini sebelumnya juga berkibar di lokasi yang sama pada perayaan HUT RI tahun lalu. Hanya saja kali ini hanya satu bendera saja, berbeda dengan tahun lalu sebanyak 2 bendera ukuran besar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.